Baik, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum memulai acara pelatihan penyusunan laporan keuangan berdasarkan ISAK 35, perkenankan saya untuk membacakan kembali susunan acara pada breakout room ini. Baik, pertama ada pembukaan yang sedang kita lakukan saat ini. Lalu kemudian ada pretest. Pretest ini waktunya dikerjakan dalam waktu 10 menit. Kemudian ada pemaparan materi dan sesi tanya jawab serta diskusi. Selanjutnya ada post-test. Post-test ini waktunya sama dengan pretest, yaitu 10 menit. Setelah post-test nanti akan ada sesi door prize, lalu kemudian penutupan. Baik, memasuki agenda selanjutnya yaitu pretest. Seluruh peserta dimohon untuk mengikuti pretest dalam waktu kurang lebih 10 menit ya Bapak Ibu. Linknya akan disiapkan oleh admin. Oh ya Bapak Ibu, pretest ini bukan untuk ujian ya, tetapi ini hanya untuk supaya kita mengetahui kemampuan Bapak Ibu sendiri ya. Jadi pengerjaan pretestnya ini santai saja. Baik Bapak Ibu, untuk linknya sudah ada di kolom chat ya. Bapak Ibu bisa langsung mengerjakan. Sekali lagi, pretest ini hanya untuk mengetahui sejauh mana pemahaman Bapak Ibu terkait dengan ISAK 35. Bukan untuk ujian ya Bapak Ibu. Baik, saya beri waktu sampai dengan pukul 9.00 ya. Apabila pukul 9.00 ternyata sudah selesai semua, akan saya lanjutkan ke acara berikutnya. Baik, Bapak Ibu, saya ingin bertanya apakah ada kendala? Sudah bisa diakses semua ya link pretestnya? Bisa. Baik. Kepada seluruh peserta dimohon untuk mengikuti pretest dan post-test ya, karena nanti link pretest dan post-test ini menjadi acuan panitia untuk pembuatan sertifikat.
Baik, Bapak Ibu, pengerjaan pretestnya apakah sudah selesai atau ada yang masih belum selesai? Sudah. Sudah. Oke, sudah selesai semua ya. Berarti saya bisa melanjutkan ke acara berikutnya. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu memasuki acara inti. Acara inti ini merupakan pemaparan materi sekaligus diskusi dan tanya jawab yang dipandu secara langsung oleh Bapak Edi Winarso, SE, MSI, MBA, PhD, AKCA selaku pemateri. Kepada Bapak Edi, dipersilahkan. Ya, selamat pagi, salam sehat buat semua. Terima kasih Bu Wiwi. Terima kasih Bu Siti Kustina yang sudah memberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi pada pagi hari ini. Oke, salam juga buat Bapak-Bapak Ibu sekalian yang hadir pada pertemuan kita kali ini. Semoga semua dalam keadaan lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke, saya akan memaparkan materi mengenai ISAK 35. Ya, saya tidak mempelajari atau memberi pelajaran, tapi kita di sini sekedar sharing ya antara praktisi dengan akademisi. Demikian ya. Oke, saya akan memulai. Mohon izin untuk membagikan dalam bentuk share screen. Materi yang pertama yang akan saya sampaikan yaitu mengenai Bapak Ibu sudah terlihat cukup jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak, jelas. Jelas ya. Oke, nanti kalau ada pertanyaan sepanjang saya memaparkan ini, Bapak silakan atau Ibu dapat menulis di chat box ya untuk pertanyaan-pertanyaan supaya bisa ditampung nanti oleh Ibu Wiwi sebagai hostnya. Oke, kita akan memasuki materi yaitu mengenai ISAK 35. Nah, ISAK 35 itu singkatan dari interpretasi standar akuntansi keuangan. Jadi kita akan menginterpretasikan. Nanti kita akan tahu apa sih interpretasi itu, gitu ya. Sedangkan SAK mungkin Bapak Ibu sekalian sudah memahami ya apa itu standar akuntansi keuangan. Nah, standar akuntansi keuangan yang berada di Indonesia di sini atau yang digunakan di Indonesia ini, yang pertama itu adalah standar akuntansi keuangan umum, yaitu bagi perusahaan yang sahamnya dijual di publish ya, atau dia mendaftarkan diri di Bursa Efek Indonesia, maka perusahaan tersebut wajib menggunakan standar akuntansi umum. Gitu ya, maka disebut dengan akuntansi untuk sektor publik. Nah, sedangkan yang kedua adalah SAK etap. Ya, tapi sekarang sudah akan ada perubahan, tidak menggunakan etap atau singkatan dari entitas tanpa akuntabilitas publik ya, karena agak sulit untuk menerjemahkan atau memahami apa sih pengertian dari entitas tanpa akuntabilitas publik itu agak sulit ya masyarakat menerima, maka akan diganti dengan SAK sektor private, yaitu perusahaan yang tidak menjual sahamnya di Bursa Efek atau perusahaan-perusahaan swasta atau PT tertutup ya, bukan PT terbuka. Gitu ya. Nah, tapi di sini PT tertutup tersebut tidak harus selalu menggunakan SAK private, dia juga bisa menggunakan SAK umum, ya tergantung kepada si owner perusahaan tersebut. Nah, itu dua yang digunakan. Kemudian ada standar akuntansi keuangan EMKM, ya untuk ekonomi menengah mikro, gitu ya, di mana peredarannya sangat-sangat sederhana. Oleh karena itu dia menggunakan juga pembukuan yang sederhana. Ya, maka dibuatlah EMKM. Bukunya juga cukup tipis dan mudah sekali dipahami. Begitu, ya. Nah, kemudian
ada juga yang SAK berbasiskan dengan syariah. Ya, nah kemudian bagi pemerintahan dia juga memiliki yang namanya standar akuntansi pemerintahan, ya, atau disebut dengan sektor publik. Nah, ini adalah standar-standar akuntansi keuangan yang ada di Indonesia yang diterapkan tergantung kepada entitas atau perusahaan mau menggunakan yang mana, begitu. Nah, kembali kepada ISAK 35, ini tidak terlepas dari SAK umum atau SAK etap yang mengenai laporan keuangan, ya, atau di SAK itu yang disebut dengan standar akuntansi keuangan yang pertama atau 1, yaitu mengenai laporan keuangan. Nah, sebelum kita masuk bagaimana ISAK 35 diterapkan, kita harus memahami dulu, ya, ISAK 35 ini sudah disahkan, ya, oleh DSAK IAI atau Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 26 September 2018 dan berlaku efektif 1 Januari 2020 dan tidak berlaku surut. Artinya mulai tahun 2020 itulah kita baru bisa menggunakan ISAK 35, ya, tidak bisa berlaku mundur. Ya, ini juga sudah diterapkan mulai tahun 2020 bagi perusahaan-perusahaan yang penyajian laporan keuangan entitasnya berorientasi non-laba atau non-profit oriented. Begitu, ya. Nah, jadi di sini ditujukan kepada perusahaan-perusahaan non-profit oriented. Kenapa diterbitkan ISAK 35? Karena untuk perusahaan yang berorientasi non-laba itu tidak terakomodir oleh PSAK 1. Karena PSAK 1 itu berorientasi kepada profit. Sedangkan semua entitas itu wajib membuat laporan pertanggungjawaban yang namanya laporan keuangan. Maka dibuatlah ISAK 35 ini, ya, untuk melengkapi PSAK 1. Begitu, ya. Jadi ini bukan bagian yang terpisah dari PSAK, tapi untuk melengkapi, ya, karena entitas yang berbeda tadi, yang satu berorientasi kepada profit, yang satunya lagi dia tidak berorientasi pada profit atau non laba. Maka ada perubahan sedikit, ya, dalam laporan keuangan untuk kedua entitas tersebut. Nah, maka agenda kita yang akan dibicarakan terkait dengan ISAK 35, yaitu pertama, kita harus memahami dulu apa sih itu interpretasi, ya, supaya mindset kita atau pemikiran kita tuh sama. Apa sih yang disebut dengan interpretasi? Itu, ya. Nah, kemudian yang kedua, baru kita bicara apa sih entitas berorientasi non-laba itu, siapa saja, dan apa sih aktivitasnya, dan bagaimana pelaporannya. Begitu. Nah, kemudian yang ketiga, dilanjutkan dengan pengguna laporan keuangan entitas. Baik itu di pihak internal maupun di pihak eksternal, atau yang disebut dengan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap entitas tersebut. Nah, baru dilanjutkan dengan bagaimana kita menyajikan laporan keuangan entitas. Itulah hasil dari laporan pertanggungjawaban bagi suatu entitas yang berorientasi non-laba. Itu, ya. Nah, ini agenda kita yang akan dibahas pada kesempatan pagi ini. Oke, sekarang kita masuk ke agenda yang pertama, yaitu pengertian interpretasi. Nah, pengertian interpretasi di sini menurut KBBI, ya, atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemberian kesan, tafsiran, pendapat atau pandangan teoritis terhadap sesuatu. Nah, apa yang dimaksud dengan sesuatu di sini, ya, supaya kita menyamakan persepsinya terkait dengan ISAK 35, maka sesuatu di sini adalah laporan pertanggungjawaban.
Nah, di mana pertanggungjawaban itu akan memberi suatu kesan, tafsiran, atau pendapat dan pandangan yang sama. Gitu ya. Sesuatu di sini adalah objeknya yang akan kita pakai sebagai dasar untuk menginterpretasikan. Begitu ya. Nah, di mana interpretasi tadi berdasarkan bahasa Yunani hermeneutika. Ya, artinya interpretasi. Nah, sekarang kita kaitkan dengan akuntansi di sini. Ya, pengertian interpretasi adalah penafsiran ya, tentang suatu hal yang berhubungan dengan pemahaman. Pemahaman apa di sini yang dimaksud adalah pemahaman bagaimana kita menyajikan suatu proses bisnis pada suatu entitas tertentu. Kita harus menafsirkan bagaimana proses bisnisnya. Ya. Nah, setelah itu baru kita bisa memberikan suatu kesimpulan atau memberikan suatu pandangan atau penafsiran atas entitas tersebut. Ya, maka menurut Ricoeur ya mengatakan bahwa interpretasi adalah proses berpikir teratur dalam menemukan makna yang tersembunyi pada makna yang muncul dalam sebuah literal taraf. Nah, berarti di sini ya dia merupakan suatu proses. Jadi pemahaman yang tadi kita sebut sebagai proses bisnis itu adalah proses berpikir dan teratur. Bagaimana kita menyajikan laporan keuangan tersebut? Berpikir secara teratur, tahap 1, tahap 2, dan seterusnya. Sehingga kita bisa menemukan makna. Apa yang disebut makna di sini adalah yang disebut dengan laporan keuangan itu sendiri. Nah, laporan keuangan itu sendiri akan merupakan pertanggungjawaban bagi si pengelola. Ya, di sini bisa dikatakan manajemen, bisa juga dikatakan sebagai pengelola karena dia non-laba. Maka organisasinya juga agak berbeda dengan perusahaan-perusahaan yang berorientasi pada laba. Begitu. Ya. Nah, ini pemahaman kita mengenai interpretasi. Ya, jadi untuk interpretasi ISAK itu adalah menginterpretasi terhadap bagaimana menyajikan laporan keuangan. Nah, di mana menurut SAK tadi, laporan keuangan itu terdiri dari 5 komponen. Ya. Yang utama itu adalah 2, yang 3 lagi itu adalah sebagai supporting report. Ya. Main reportnya adalah laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi. Itu yang utama. Sedangkan supportingnya adalah laporan perubahan modal, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Gitu. Nah, ini yang akan kita bahas di agenda yang kedua. Ya, yang disebut dengan entitas berorientasi non-laba. Nah, di sini diatur dalam ISK 35. Entitas berorientasi non-laba terlepas dari bentuk badan hukum entitas tersebut. Ya, jadi di sini kita tidak terkait dengan bagaimana bentuk badan hukumnya, apakah itu yayasan, apakah itu suatu LSM, apa itu suatu lembaga keagamaan dan seterusnya, itu kita tidak melihat kepada bentuk badan hukumnya. Ya, jadi kita hanya melihat dari proses pencatatan atau proses pelaporan pertanggungjawaban. Jadi kita tidak membedakan. Untuk yang berbadan hukum yayasan itu berbeda dengan untuk yang berbadan hukum LSM misalnya seperti itu, ya, atau kantor advokat beda seperti itu. Itu tidak, ya. Jadi di sini semua itu dianggap sama, ya. Jadi yang disebut dengan terlepas dari bentuk badan hukum di sini adalah kita tidak melihat bentuk dari badan hukumnya, tapi kita melihat proses penyajian laporan keuangannya. Ya, supaya di sini kita tidak mengotak-kotakan bahwa laporan keuangan ISAK 35 hanya untuk yayasan gitu ya, hanya untuk lembaga-lembaga politik misalnya, itu tidak, ya. Itu berlaku semua perusahaan yang berorientasi non laba gitu.
Ya. Nah, tadi dikatakan bahwa ISAK 35 itu merupakan bagian dari PSAK 1, yaitu penyajian laporan keuangan. Nah, perbedaannya terletak pada aktivitas atau proses bisnisnya. Nah, tadi sudah jelas bahwa kalau yang PSAK 1 ini dia berorientasi kepada profit. Maka laporan keuangannya juga harus dibuat selengkap mungkin ya dan dapat dipertanggungjawabkan atau akuntabel. Nah, tapi di sini untuk perusahaan yang non profit oriented atau non laba itu aktivitasnya hampir sama, pelaporan hampir sama, cuman dalam penyajiannya itu agak berbeda. Ya, terutama di segi net asset. Ya, kalau kita bicara net asset di sini adalah aset dikurangi dengan kewajiban. Kalau menurut PSAK 1, aset dikurangi dengan kewajiban itu sama dengan equity ya atau modal sendiri. Nah, tapi di sini untuk perusahaan-perusahaan yang non laba itu disebut namanya net asset, bukan equity. Begitu. Itu perbedaannya di situ. Ya, sedangkan akun-akun yang lain itu hampir sama. Nanti kita akan lihat ya bagaimana perbedaan itu dalam penyajian laporan keuangan. Oke, kita lanjut. Ya. Nah, entitas berorientasi non-laba memperoleh sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas operasinya. Nah, berarti di sini ya entitas tersebut dia memerlukan sumber daya. Nah, dari mana sumber daya tersebut? Yaitu dari pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali. Ya, jadi di sini kita lihat yang namanya net asset itu adalah dari pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali. Ya, semacam donasi atau penyertaan modal dari perusahaan-perusahaan BUMN ya yang disebut dengan kemitraan, di mana dia tidak mengharapkan adanya bagian laba dari kegiatan perusahaan tersebut. Ya, dia hanya memberikan bagian dari dana CSR-nya. Begitu, ya. Jadi di sini kita tekankan yang hijau di sini adalah dia melakukan kegiatan di mana kegiatan tersebut memerlukan dana. Dari mana dananya? Dari pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali. Gitu. Nah, nanti kita lihat bagaimana yayasan seperti sekolah gitu ya. Bagaimana yayasan yang berbentuk suatu LSM. Nah, kita akan lihat nanti dalam contohnya atas penyajian laporan keuangan tersebut. Begitu. Oke. Entitas berorientasi non-laba dapat menyesuaikan deskripsi. Deskripsi itu adalah keterangan atau uraian atau penjelasan yang digunakan atas laporan keuangan itu sendiri. Ya, jadi tidak harus baku sesuai dengan PSAK 1. Ya, bisa menggunakan nama akun-akun yang dimengerti oleh organisasi tersebut, tapi mempunyai makna yang sama. Seperti itu ya. Jadi kata-kata itu tidak harus sama. Begitu. Ya. Sebagai contoh di sini penyelesaian atas penggunaan judul laporan perubahan aset neto. Ya, nah ini kan kalau perusahaan yang berorientasi laba itu dikatakan equity tadi. Itu ya. Nah, jadi kita laporannya berubah, laporan perubahan aset neto, bukan laporan perubahan ekuitas. Gitu. Ya. Nah, ini perbedaannya di dalam laporan posisi keuangan. Ya, jadi untuk equity digunakan net asset. Penyelesaian atas judul laporan keuangan tidak dibatasi sepanjang penggunaan judul mencerminkan fungsi yang lebih sesuai dengan isi laporan keuangan tersebut. Ya, jadi judulnya juga tidak harus laporan keuangan gitu ya,
per tanggal itu bisa diganti dengan apakah laporan pertanggungjawaban atau laporan penggunaan dana, laporan sumber dan penggunaan dana, dan seterusnya, itu maknanya hampir sama. Seperti itu. Nah, entitas berorientasi laporan laba tidak harus mempertimbangkan seluruh fakta dan keadaan relevan dalam menyajikan laporan keuangannya, termasuk catatan atas laporan keuangan, sehingga tidak mengurangi kualitas informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Ya, jadi di sini dia tidak harus mempertimbangkan seluruh fakta dan keadaan relevan dalam penyajian laporan keuangannya, termasuk catatan atas laporan keuangan. Walaupun itu tetap harus ada kita buat, tapi harus disesuaikan dengan aktivitas yang terjadi pada perusahaan non-laba tersebut. Ya, sehingga kita mendapatkan informasi yang berkualitas bagi pengguna. Gitu. Ya. Nah, ini pengertian dari entitas berorientasi non-laba dalam melakukan proses bisnisnya, menggunakan istilah-istilah yang dipahami oleh mereka, walaupun nanti tujuan akhirnya adalah menyajikan laporan keuangan. Ya, nah, kemudian kita lanjutkan agenda yang ketiga, yaitu pengguna atas laporan keuangan entitas berorientasi non-laba. Siapakah pengguna tersebut? Ya, nah, ini mereka yang berkepentingan, yaitu menilai cara manajemen melaksanakan tanggung jawab atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Tadi kita sudah menekankan di hijau tadi, ini, yaitu sumber daya dari pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali. Tapi dia tidak melepas begitu saja. Dia juga perlu pertanggungjawaban dana tersebut. Maka disinilah ya dia meminta pertanggungjawaban. Menilai cara manajemen melaksanakan tanggung jawab atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Nah, jangan seperti ACT ya. ACT tersebut ya yang sekarang lagi viral dan cukup ramai juga ya di media sosial. Itu ya. Karena tidak ada yang melakukan penilaian terhadap ACT tersebut ya. Nah, kemudian yang kedua yaitu menilai informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat dalam pembuatan keputusan ekonomi. Jadi di sini mereka juga menilai informasi yang dihasilkan tuh dapat dipertanggungjawabkan enggak sih? Kinerja keuangannya dapat dipertanggungjawabkan enggak? Dan arus kasnya itu bagaimana? Apakah defisit atau surplus? Begitu, kita tidak mengukur laba atau rugi, tapi defisit atau surplus. Nah, dalam hal membuat keputusan ekonomi. Ya, berarti keputusan ekonomi kita keputusan yang mempunyai suatu nilai, ada ukuran, ada value-nya. Ya, value-nya itu diukur dengan rupiah. Seperti itu. Nah, kemudian penyajian laporan keuangan entitas berorientasi non-laba harus memperhatikan yaitu persyaratan menyajikan laporan keuangan ya sesuai dengan PSAK 1. Apa saja persyaratannya di situ? Kemudian struktur laporan keuangan tadi sudah disebutkan, strukturnya itu laporan posisi keuangan terlebih dahulu, baru laporan tadinya laporan laba rugi mungkin laporan penggunaan dana gitu ya, kemudian laporan perubahan aset neto, kemudian laporan arus kas, dan laporan catatan atas laporan keuangan. Gitu ya. Nah, tidak ada kepemilikan seperti pada umumnya pada entitas berorientasi laba. Dalam arti bahwa kepemilikan dalam entitas berorientasi laba tidak dapat dijual, dialihkan, atau ditebus kembali. Gitu ya. Nah, jadi di sini yang namanya perusahaan non-laba tersebut tadi tidak ada akun yang namanya ekuitas. Yang ada
adalah laporan net asset. Nah, di mana net asset tersebut tidak dapat dialihkan, tidak dapat dijual atau ditebus kembali. Gitu ya. Jadi itu kalau sudah masuk ke situ sudah gitu ya, tidak bisa ditarik kembali. Ya, karena tadi dikatakan adalah sumber penggunaan dana dari pemberi dana. Gitu ya. Ini yang dimaksud dengan pengguna laporan keuangan, baik internal maupun eksternal. Ya, internal itulah untuk membuat laporan pertanggungjawaban, eksternal adalah untuk mendapatkan informasi ya mengenai posisi keuangan dan menilai kinerja manajemen. Begitu. Oke. Kemudian kita lanjut dengan penyajian laporan keuangan. Untuk yang entitas berorientasi non-laba. Ya, ini bentuk, aduh terlalu kecil ya. Ini bisa dibesarkan guys. Nah ini ya, Anda perhatikan di sini sesuai dengan standar akuntansi keuangan 1 yang namanya laporan posisi keuangan. Untuk pertama bagian aset ini sama. Ya, untuk aset dan kewajiban itu sama. Nah, tapi untuk ekuitas ini berbeda. Yaitu kita sebut dengan aset neto. Aset neto ini adalah aset dikurangi dengan kewajiban. Ini adalah aset neto ini. Ya, aset netonya di sini. Gitu. Di mana ada penjelasan tanpa pembatasan dari pemberi sumber daya dan ada pembatasan. Begitu. Ya, ini bentuk tipe yang pertama. Ada 2 tipe. Ya, nah ini adalah laporan laba ruginya bukan laba rugi tapi laporan penghasilan komprehensif. Ya, judulnya adalah laporan laporan penghasilan komprehensif. Ya, nah ini pendapatan Anda perhatikan di sini sumber-sumbernya dari sumbangan, jasa layanan, dan lain-lain. Ini akun-akunnya bebas ya, tergantung kepada entitas tadi. Dia bergerak di mana, sumber pendapatannya dari mana, begitu. Ya, kalau sekolah ya mungkin sumbernya dari uang sekolah, uang pangkal, uang bangunan, dan seterusnya. Ini sumber-sumbernya. Nah, ini beban. Ya, beban udah pada umumnya sama. Kemudian kita lihat di sini bukan laba rugi, tapi surplus atau defisit. Gitu ya. Ini surplus atau defisit. Ini ya. Walaupun kita buat secara komprehensif yang membandingkan tahun lalu dengan tahun berjalan. Nah, kemudian di sini pembatasan dari pemberi sumber daya ada 2 di sini, tanpa pembatasan dari sumber daya dan ada pembatasan dari pemberi sumber daya sesuai dengan tadi yang kita lihat di net asset tadi. Sebentar. Nah ini. Nah ini ya net asset kan tadi ada 2. Tanpa pembatasan dari pemberi sumber daya dengan pembatasan dari pemberi sumber daya. Nah ini catatannya dilihat di slide berikutnya. Nah ini. Ya. Nah, kemudian laporan penghasilan komprehensif. Kita lihat bagi 2 di sini tanpa ini tipe yang kedua ya. Tadi kan tipe yang pertama itu ke bawah semua, bentuknya satu alur. Sekarang kita bagi 2 di sini. Yang pertama tanpa pembatasan dari pemberi sumber daya dan dengan pembatasan dari pemberi sumber daya.
jumlahnya nih ya, sama bentuknya cuman ke samping. Begitu ya. Ini untuk tahun sebelumnya, ini untuk tahun berjalan. Beban pun sama ya. Hasilnya sama di sini ya. Defisit atau surplus. Begitu. Nah, ini untuk laporan aset neto. Pemberi sumber daya surplus tahun berjalan itu berapa? Saldo akhirnya berapa? Penghasilan komprehensif lainnya ini kalau ada ya. Penghasilan komprehensif tahun berjalan itu berapa? Komprehensif itu kumulatif ya dari beberapa yang di luar aktivitas utama. Nah, aset neto tanpa pembatasan dari pemberi sumber daya dan aset neto dengan pembatasan dari sumber daya. Ini ya hampir sama bentuknya. Aktiva operasi ini laporan arus kas ya. Laporan arus kas itu ada 3, dari aktivitas operasi, dari aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Ya, hampir sama dengan sesuai dengan SAK. Nah, sehingga terjadi penaikan atau penurunan dari kas tersebut. Ini untuk laporan arus kasnya. Ya, hampir sama. Oke. Ya, ini juga hampir sama. Oke. Kesimpulannya di sini adalah penyajian laporan keuangan entitas berorientasi non-laba memberikan pedoman. Ya, jadi dia merupakan pedoman. Penyajian laporan keuangan untuk entitas berorientasi non-laba. Contoh-contoh dalam interpretasi ini tidak ditujukan untuk mengilustrasikan seluruh aspek dari SAK atau mencakup bentuk yang sesuai untuk seluruh entitas berorientasi non-laba. Contohnya dapat berbeda dari kondisi yang terdapat dalam entitas berorientasi non-laba tertentu. Entitas menggunakan pertimbangannya untuk menentukan apakah entitas merupakan suatu entitas berorientasi non-laba terlepas dari bentuk badan hukum entitas tersebut sehingga dapat menerapkan interpretasi ini. Ya, jadi maksudnya di sini adalah tadi tabel penyusunan laporan keuangan yang dipaparkan itu hanya sekedar contoh, tapi tidak harus seperti itu. Kita hanya melihat formatnya saja. Ya, formatnya seperti itu, tapi nama akun-akunnya itu boleh berbeda. Gitu. Ya. Oke. Sampai sini penyajian saya. Apakah ada pertanyaan? Saya akan memaparkan satu slide lagi mengenai contoh pengaplikasian dari ISAK 35 ini. Udah ada belum? Kelihatan nggak? Ini sudah. Oke. Nah, ini contohnya Yayasan Pendidikan Bina Usaha Indonesia ya yang berada di Pematang Siantar. Ya, ini saya ambil tahun 2019-2018 ya sebagai perbandingan ya 2018-nya. Ini sudah diaudit ya oleh kantor akuntan independen. Kita tidak lihat laporan auditornya, tapi kita melihat bagaimana menyajikan laporan keuangannya. Ya, kita lihat di sini, skip aja untuk laporan auditornya. Dia mendapatkan opininya di sini. Bentar. Ya, dia mendapatkan opininya wajar dengan pengecualian. Ya, karena ada beberapa yang tidak dilakukan oleh yayasan tersebut.
Nah, ini laporan keuangan pokok. Dia istilahnya menggunakan laporan keuangan pokok ya, bukan laporan posisi keuangan. Nah, dia masih menggunakan raca ya karena tahun 2019. Ini seperti biasa, aset lancar, kas dan setara kas, piutang usaha dan piutang lain-lain. Ini bisa dilihat di catatannya, itu ya. Kemudian aset tidak lancarnya itu disebut dengan aset aktiva tetap, itu ya. Di sini dia menggunakan aset tidak lancar. Di sini dia cantumkannya berdasarkan nilai buku. Sedangkan tadi kalau kita lihat contoh di atas, harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Baru kita mendapatkan nilai buku. Tapi di sini dia menyajikan langsung nilai bukunya itu berapa. Itu ya. Sehingga dia mendapatkan total asetnya berapa. Nah, kemudian kita lihat untuk kewajibannya di sini. Kewajiban seperti biasa, ya ada utang usaha, ada utang pajak, biaya masuk bayar, pendapatan diterima di muka, dan seterusnya. Ya, di mana kewajiban kita bagi menjadi dua, kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Nah, aset netonya di sini, ya aset neto awal tahun, tadi dikatakan tidak terkait dan terkait. Ya, tadi kan di teorinya gitu ya, tapi dia menggunakan istilah tidak terkait dan terkait temporer atau sementara gitu ya. Ini pakai kurung itu ya. Nah, kemudian kita mendapatkan jumlah liabilities dan aset neto ya, ini ya, bukan istilahnya pasifa tapi total kewajiban dan aset neto ya, bukan kewajiban dan ekuitas gitu. Nah, ini catatan laporan keuangannya. Pendapatan tidak terkait itu apa saja gitu ya. Gitu. Hampir sama. Ini arus kas dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Ini hampir sama dengan SAK. Nah, ini catatan CALK-nya. Ya, catatan atau laporan keuangan. Ini permanen filenya. Nah, ini penjelasan tadi, kas setara kas itu kas kecil sekian, bank mandiri dan seterusnya, sehingga mendapatkan kas sekian. Ya, laporan piutang usaha, piutang uang kuliah, piutang uang les siswa, dan seterusnya begitu. Ya. Oke, ini saja yang saya bisa tampilkan. Demikian pemaparan saya kembalikan kepada moderator Ibu Wiwi. Baik, Pak. Ya. Terima kasih Mungkin banyak, Pak ada Edi. yang mau bertanya atau bagaimana, silakan. Ya, Pak, ini ada beberapa pertanyaan dari peserta. Ya. Cukup banyak ya pertanyaannya. Saya mulai dulu dari pertanyaan pertama ya, Pak Edi ya. Ya, silakan, Bu. Dari Ibu Imas dan Abdul dan Pak Abdul. Maaf Pak, mau bertanya, jadi untuk kelebihan dan kekurangan dari ISAK 35 dengan SAK bagaimana? Silakan Pak Edi, boleh dijelaskan Pak. Ya, terima kasih. Ini ada di chatroom ya? Betul Pak, ada di chatroom. Ya, jadi apa pertanyaan? Untuk kelebihan dan kekurangan dari ISAK 35 dengan SAK bagaimana? Berarti kita tidak melihat kelebihannya, kita tidak, tapi melengkapi. Jadi di sini kita melengkapi. Jadi antara ISK dengan PSAK itu ada keunggulan atau tidak, tapi ini tidak melengkapi gitu. Jadi yang tidak diakomodir oleh PSAK itu akan dibantu oleh ISK 35 ini. Nah, di mana ISK 35 ini bagi entitas yang tidak berorientasi kepada laba. Begitu. Ya, jadi kita tidak mengukur apakah A lebih unggul dari B, itu tidak. Gitu. Tapi ini saling melengkapi, makanya disebut dengan interpretasi. Gitu. Yaitu bagian dari PSAK utama yang tidak ada mengenai perusahaan yang
non-laba, maka dibuatlah interpretasi ini begitu. Jadi saling melengkapi, bukan keunggulan begitu. Ya mungkin bisa diterima bagi yang bertanya tadi. Maaf. Ibu Imas. Ya Ibu Imas bisa diterima Bu. Jadi Baik tidak. Pak, terima kasih ya Pak. Ya sama-sama Bu. Pada Bukan intinya unggul ini. atau tidak Bu ya, tapi kita saling melengkapi. Jadi Baik. yang tidak ada di SAK itu diakomodir oleh ISAK ini. Begitu Bu. Baik. Terima kasih ya Pak. Sama-sama Bu. Baik Pak, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Pak Edi. Ya. Ini ada yang bertanya, Bapak Ade Sarkosi. Mohon maaf Pak Edi, boleh dijelaskan ulang maksudnya pembatasan dari pemberi sumber daya? Pemberi sumber daya. Oke. Pemberi sumber daya bagi suatu entitas non-laba di sini ya. Nah, pemberi sumber daya tadi itu adalah bisa suatu perusahaan BUMN dengan dana CSR-nya atau bagi suatu orang atau individu yang bergabung untuk mendirikan suatu organisasi non-laba tersebut. Ya, misalkan suatu sekolah, ya, maka itu didirikan namanya yayasan. Nah, yayasan itu didirikan oleh beberapa pendiri. Nah, pendiri itu akan memberikan suatu dana. Maka disebut di situ adalah dana abadi. Nah, jadi pemberi sumber dayanya, di mana dana abadi itu tidak akan diambil kembali oleh pendiri yayasan tersebut dan tidak dapat diwariskan, tidak dapat dihibahkan kepada ahli warisnya, begitu. Ya, jadi di sini pembatasan dari pemberi sumber daya itu adalah siapa yang bergerak untuk memberikan atau membantu kepada organisasi non-laba tersebut. Apakah itu lembaga pemerintahan, di sini hukumnya wajib ya. Dia 2% dari laba itu harus digunakan untuk menyejahterakan atau dana CSR-nya lah ya, untuk masyarakat sekitar gitu ya, dan seterusnya. Nah, itu bagi perusahaan swasta juga ada dana yang harus dikeluarkan untuk suatu organisasi di sekitar pabrik tersebut atau entitas tersebut. Ya. Jadi masalah pembatasan pemberi sumber daya itu tidak ada batasannya, justru ya siapapun itu dapat gitu. Tapi dengan syarat tidak akan mendapatkan imbal hasil dari dana yang dia berikan begitu. Ya, itu sukarela. Begitu. Itu buat Pak Ade. Ya Pak Ade ya. Nah, seperti yayasan, sekolah itu juga pendiri itu tidak mengharapkan, tapi dia menginginkan suatu perkembangan dari begitu. Ya. Demikian Pak Ade, bisa diterima? Sedikit ada bayangan sih Pak, cuman Ya, mungkin tadi kaitan kata pembatasannya itu yang pembatasannya. Ya, pembatasan. maksudnya kenapa ada pembatasan gitu Pak maksudnya? Kalau yang dimaksud dengan pembatasan itu tadi di net asetnya Pak ya, pembatasan di sini ada syarat-syaratnya gitu. Misalnya dia memberikan dana itu, tapi kamu harus begini begitu. Misalnya Bank Mandiri memberikan kemitraan kepada sekolah misalnya ya. Nah, tapi kamu harus memberikan pendidikan begini atau lulusannya nanti harus tes di gitu. Jadi ada pembatas, jadi ada pengikatan MOU-nya gitu Pak. Dia memberikan dana tapi mengharapkan, tapi bukan dalam nilai rupiah Pak gitu Pak, tapi dari nilai apa yang dia berikan gitu Pak. Ya, pembatasannya itu Pak. Jadi ada persyaratan-persyaratan tertentu seperti itu. Ya, tapi bukan diukur dengan value rupiah Pak ya, dari value sumber daya yang dihasilkan dari entitas non-laba tersebut. Begitu. Mungkin seperti dalam bentuk promosi mungkin Pak ya. Misalkan Ya, saya betul. berikan sekian tapi dicantumkan logo atau apa misalkan seperti itu mungkin Pak ya. Ya, betul seperti itu Pak. Ya, seperti kerjasama gitu Pak ya. Kemitraan istilahnya disebutnya. Ya, bisa Pak seperti itu. Tapi nanti dia mendapatkan manfaatnya Pak. Misalnya mahasiswa bayar uang kuliahnya ke bank tersebut misalnya.
Seperti itu. Jadi ada kemitraannya Pak, begitu. Ada pengikatan lah yang disebut dengan pembatasan begitu Pak. Oke, ya. Iya, terima kasih Pak Edi. Sama-sama Pak. Baik, terima kasih. Kita lanjut ke Boleh pertanyaan sumbang saran sedikit, Bu Wi. ya, boleh Bu Siti. Sebentar ya. Pak Edi boleh Pak ya sedikit Ya, ya Pak ya? silakan Bu Siti, mangga. Pak Ade, mungkin sedikit menambahkan kembali apa yang dimaksud dengan pembatasan sumber daya. Artinya gini Pak, seperti yang Pak Edi tadi sudah jelaskan bahwa pembatasan sumber daya di sini satu bahwa sebetulnya tidak ada pembatasan siapapun yang akan memberikan kontribusi terhadap sumber daya yang nanti akan masuk ke entitas kita atau ke yayasan kita. Namun di sini ada pembatasan sumber daya itu adalah bagaimana sumber daya yang kita peroleh tadi harus kita gunakan gitu Pak untuk tujuan-tujuan yang sudah digariskan pada anggaran atau kebijakan dari yayasan tersebut gitu. Nah, jadi si sumber daya masuk itu penggunaannya dibatasi sesuai dengan tujuan dari pengelolaan yayasan tersebut. Misalnya jelas sekolah misalnya Pak ya, kita punya sumber daya misalnya dari donatur. Nah, si sekolah itu kan jelas karena yayasan itu bergerak di orientasi non-profit, berarti di sini ada tujuan sosial yang ingin dicapai. Nah, sehingga si penggunaan dari sumber daya tersebut dibatasi untuk aktivitas itu. Begitu Pak maksudnya. Jadi artinya makanya mohon maaf mungkin kadang-kala kita bukan kadang-kala, sering kita pada akhirnya pada yayasan orang selalu bicara bahwa kita mah bukan cari untung kok. Memang begitu ya Pak ya, cari ikhlas gitu kan ya Pak ya. Cari ikhlas, cari ridho gitu ya untuk bekerja karena memang tujuan yayasan sendiri dibangunkan bukan untuk profit oriented tadi. Sehingga tadi penggunaan sumber dayanya ada pembatasan sesuai dengan tujuan dari didirikannya yayasan tersebut. Mungkin nanti akan berbeda kan ya Pak ya, pada saat kita yayasannya misalnya bergerak di yayasan, mohon maaf mungkin Pati Joko akan berbeda karakternya dengan yayasan yang bergerak di sektor pendidikan. Itu disesuaikan dengan tujuan. Jadi lebih kepada pembatasan penggunaan disesuaikan dengan tujuan pendirian yayasan tersebut. Itu Pak. Makanya pasti nanti laporan kita ke pengguna atau ke user adalah ini Anda sudah memberikan dana sekian ratus juta gitu ya. Nah ini kita gunakan untuk beli buku anak-anak, begitu kan Pak ya, memperbaiki bangku belajar. Nah ini yang kita sebut dengan pembatasan Pak. Jadi dibatasi, nggak bisa seenaknya kita gunakan dalam rangka pencapaian, misalnya pencapaian dari profit karena nggak ada sasaran untuk ISAK 35 di situ. Begitu Pak Ade maksudnya. Oke, mudah-mudahan menambah ya Pak ya jawabannya ya Pak ya. Ya, terima kasih Bu Siti. Ya, baik sama-sama. Mangga Bu Wiwi. Terima kasih Pak Edi. Ya, sama-sama Bu. Ya, baik. Terima kasih Bu Siti untuk tambahan jawabannya ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Pak Edi ya. Ini ada yang bertanya yaitu Bapak Cepi Supriyadi. Izin bertanya, dari perbedaan laporan keuangan ISAK 35, apakah ada pengaruh ISAK 35 bagi pemangku kepentingan? Boleh dijelaskan, Pak? Ya, terima kasih Bu Wiwi. Oke, ada pengaruh secara langsung dan pengaruh secara tidak langsung. Nah, pengaruh secara langsung di sini yaitu bahwa pemangku kepentingan tersebut apa yang diinginkan itu sudah tercapai, gitu ya. Nah, misalnya dia akan menginginkan bahwa yayasan tersebut atau perusahaan non-laba tersebut akan bertumbuh atau berkembang dan seterusnya seperti itu. Nah, itu pengaruh secara langsung ya yang dikaitkan dengan pemangku kepentingan karena pemangku kepentingan di sini banyak ya, bisa di internal maupun pihak eksternal begitu. Nah, jadi untuk mengakomodir para pemangku kepentingan itu tidak mudah gitu ya. Maka si pengelola perusahaan non-laba tersebut atau entitas tersebut harus bisa mengadop ya apa yang diinginkan oleh para pemangku kepentingan tersebut. Nah, untuk yang pengaruh secara langsung yaitu dirasakan bahwa para pemangku kepentingan apa yang diinginkan itu tercapai oleh entitas tersebut. Nah, secara tidak langsung diukur dari kinerjanya si pengelola tersebut dari laporan pertanggungjawaban dari entitas tersebut. Apakah sesuai dengan keinginan dari pemangku kepentingan ya atau tidak. Nah, di sini pasti ada benturan-benturan, tidak mudah ya kita mengakomodir semua
pemangku kepentingan, tapi minimal itu kita bisa memenuhi apa yang diinginkan bagi mereka, seperti itu ya. Itu jadi jawabannya di sini memang ada pengaruh ya SAK 35 kepada pemangku kepentingan ya, terutama tujuan ya dari entitas tersebut itu apa, sudah terakomodir belum semua apa yang diinginkan oleh pemangku kepentingan ya. Karena kita perlu ketahui juga pemangku kepentingan itu bisa yang internal ada di dalam entitas tersebut, bisa juga yang berada di luar dari entitas tersebut. Begitu. Ya. Itu jawabannya buat Pak Cepi. Pak Cepi. Ya, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak sudah dijelaskan secara detail. Ya, siap Pak. Baik, Pak Edi, kita akan berlanjut lagi ke pertanyaan berikutnya, Pak Edi, karena pertanyaannya lumayan banyak, Pak. Pesertanya, alhamdulillah antusias nih, Pak. Oke, ini ada pertanyaan dari Ibu Amira, Pak. Bagaimana cara mengimplementasikan ISAK 35 pada bidang keuangan di sekolah? Boleh dijelaskan, Pak Edi? ISAK 35 pada sekolah ya. Sekolah itu berbentuknya pasti yayasan ya. Nah, yayasan itu dalam suatu organisasi, dalam suatu sekolah itu dibagi dua ya. Ada yayasan dan ada lembaga. Ya, lembaga yang mengelola. Lembaga yang mengelola operasional dari sekolah tersebut. Nah, di antara yayasan dengan pengelola itu ada suatu kolaborasi mengenai sumber dan penggunaan dana. Nah, untuk di sekolah berarti di sini kita harus lihat dulu ya, sumber-sumber dana itu dari mana? Sumber dana utama dan sumber dana tambahan. Ya. Nah, kemudian biaya operasionalnya tadi kita sudah lihat, biaya operasional dari gaji guru, pembelian buku dan seterusnya gitu ya. Nah, kita harus mengimplementasikannya itu adalah melihat dari core bisnisnya. Bisnis utamanya itu apa? Di sini yang disebut dengan bisnis itu bukan konotasinya dia berorientasi laba. Bisnis itu adalah suatu proses ya dari A sampai B. Nah itu prosesnya gimana dalam 1 tahun berjalan itu prosesnya apa yang dilakukan oleh sekolah tersebut. Begitu. Nah sumber dananya dihitung dari mana, kemudian biaya operasionalnya apa saja, apakah terjadi surplus atau terjadi defisit. Nah, berarti di sini harus diukur di awal. Berapa jumlah siswa, berapa uang sekolah, itu bisa diukur semua. Gitu, ya. Nah, itu bisa diimplementasikan di SAK 35. Ya, tadi contohnya kebetulan yayasan sekolah tadi ya bisa dipakai contoh bagaimana Ibu mengelola keuangan pada suatu sekolah. Nah, yang menyajikan laporan keuangan itu adalah yayasannya, bukan lembaganya. Lembaga itu pengguna dari dana yang disistemkan oleh yayasan berdasarkan anggaran, berdasarkan budget. Seperti itu. Ya, mungkin Ibu Siti pernah punya sekolah PAUD ya, bisa menjelaskan itu bagaimana sih mengelola dana di sekolah PAUD. Silakan Bu Siti. Belum punya Pak, sebelum naik sekolah. Intinya Bapak dan Ibu seperti Pak Edi tadi sampaikan, sekali lagi karena di sini penyajian laporan keuangan itu harus disajikan oleh pihak yang bertanggung jawab terhadap penggunaan atau pengelolaan dari sumber daya tadi. Jadi ditekankan bahwa penyajian laporan keuangan berdasarkan pada ISAK memang yang memiliki kewajiban adalah bukan sekolah ya, yang pasti bukan sekolah, tapi adalah yayasan. Karena penerima sumber daya itu pasti melalui yayasan. Nah, sehingga kewajiban untuk menyajikan ini adanya yaitu pasti di yayasan Bapak dan Ibu ya. Namun faktanya seringkali kita menemukan bahwa ada beberapa pengelola sekolah yang juga mohon maaf saya balik, ada pengurus yayasan yang juga dilibatkan gitu ya di dalam pengelolaan sekolah gitu maksudnya. Sehingga nah seharusnya ini enggak masalah Bapak dan Ibu ya. Bagi saya mungkin tidak masalah kita berada di dalam level kepengurusan yayasan tapi juga melakukan pengelolaan sekolah, namun tetap bahwa prinsip
pemisahan entitas, artinya pemisahan fungsi, bagaimana kita nanti akan mempertanggungjawabkan aktivitas di yayasan dengan di sekolah itu akan berbeda. Nah, itu yang mungkin harus dipegang atau ditekankan pada diri kita pada saat kita berada pada dua posisi tersebut. Gitu. Jadi, tapi mungkin keunggulannya adalah buat Bapak dan Ibu yang sekaligus pengelola sekolah juga beraktivitas di yayasan lebih memahami bagaimana karakter dari proses internal bisnis kita. Nah, proses bisnis itu artinya proses aktivitas gitu ya, bagaimana kegiatan di dalam sekolah kita, dan ini mungkin lebih memudahkan bagaimana kita mengalokasikan dan memberikan nama pada aktivitas kita disesuaikan dengan akun-akun yang akan kita sajikan di dalam penyajian laporan keuangan berbasis ISAK ini. Begitu Pak, gitu. Baik, penjelasan yang lumayan bisa diterima ya Bu, Pak. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya dari Bapak Tri Budiana. Izin bertanya, bisa dijelaskan untuk rekonsiliasi fiskalnya jika ada? Apakah ada perbedaan dengan lembaga profit? Mungkin bisa dijelaskan Pak Edi dan Bu Susti. Terima kasih Bu Wiwi. Oke, untuk terkait dengan perpajakan di sini suatu yayasan itu hanya ada beberapa pasal ya, tidak semua ya. Misalnya mengenai PPh pasal 21. Nah, pasal 21 juga di sini ada yang bersifat final dan ada yang bersifat tidak final ya, terutama untuk penghasilan dari karyawan atau yang bekerja pada yayasan tersebut ya. Ada yang sebagai karyawan tetap dan sebagai karyawan tidak tetap. Kalau yang tidak tetap dia PPh pasal 21-nya itu final ya, dengan tarif sesuai dengan peraturan perpajakan. Nah, jadi untuk koreksi fiskalnya di sini adalah hanya terkait dengan penghasilan ya, yaitu PPh pasal 25. Begitu, tidak ada yang lain ya. Untuk pajak pertambahan nilai itu perusahaan yang namanya entitas non laba itu tidak sebagai PKP ya. Jadi kalau kita membeli barang berdasarkan nilai yang ada PPN-nya itu dimasukkan sebagai harga pokoknya ditambah dengan PPN. Jadi hanya ada PPh pasal 25 atau 29, 21 dan 26 gitu ya, tidak ada PPh yang lain begitu. Jadi rekonsiliasi fiskalnya itu hampir tidak ada ya, karena tarifnya itu sudah jelas berapa dari penghasilan dan juga dari beban-beban yang dikeluarkan dalam bentuk gaji. Yang gaji itu kan banyak komponen yang akan diperhitungkan, berapa pajak terhutangnya. Nah, di situ juga bisa dilakukan apakah ditanggung oleh yayasan atau ditanggung oleh karyawan yang bersangkutan menggunakan metode gross up atau metode lain. Itu tergantung kepada kebijakan si perusahaan tersebut atau entitas tersebut. Begitu. Jadi untuk koreksi fiskal, rekonsiliasi itu hampir tidak ada ya. Kita langsung saja sesuai dengan etap ya. Pajak terhutangnya berapa? Gitu ya, tidak ada pajak tangguhan dan lain-lain seperti itu. Begitu ya. Jadi hampir sama dengan etap. Begitu Bapak Tri yang bisa saya sampaikan terkait dengan perpajakan pada suatu non laba entitas. Ya, Pak Tri, apakah jawabannya bisa diterima, Pak Tri? Ya, terima kasih. Ya, lengkap. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, dari Ibu Susilawati. Mohon maaf, izin bertanya, jika laporan keuangan belum disusun sesuai ISAK 35, apakah laporan keuangan sejak tahun 2020 harus disesuaikan dengan ISAK 35? Atau boleh dimulai di laporan keuangan tahun 2022? Ibu bisa diulang ya, Pak. Berkomunikasi langsung, Bu. Assalamualaikum, Pak.
Ya, itu kan tadi aturannya menurut DSAK Bu ya, itu kan berlaku tahun 2020 ya Ya, untuk suatu perusahaan nirlaba. Nah, jadi selama ini Ibu menggunakan laporannya apa dasarnya Bu? Apakah menggunakan SAK etap atau menggunakan MKM atau menggunakan yang mana Bu? yang Gitu. MKM. Yang MKM ya. Berarti Ibu menggunakan yang bagi usaha kecil menengah mikro itu ya Bu ya? Ada beberapa sih sebenarnya. Jadi Hmm. saya diminta bantuan untuk menyusunkan laporan keuangan beberapa lembaga, ada EMKM, ada lembaga yang lainnya gitu Pak. Jadi memang beberapa apa ya dasarnya beberapa, ada EMKM, ada juga yang apa namanya yang yang nirlaba gitu ya. Tapi belum. Kalau ISAK 35 saya belum, karena kan di sini tadi saya lihat pakai yang laporan laba ruginya gitu ya, penghasilan komprehensif ya Ya, Pak. betul. Nah sebelumnya saya pakai yang laporan aktivitas. Oh, itu judul nggak masalah Bu. Untuk Oh iya. nirlaba nggak masalah. Cuman bedanya di laporan posisi keuangan Bu. Untuk net asetnya itu kita tidak menggunakan equity Bu. Jadi menggunakan net aset gitu. Net asetnya Ibu klasifikasikan dari mana ininya sumber-sumbernya. Iya. Begitu, cuma itu aja Iya, sih Bu. memang. Oh iya ya. Jadi intinya akun-akun secara teknis di dalamnya itu gimana si lembaga tersebut saja begitu ya Pak Iya, ya? betul. Asal Oke. pengertiannya sama, bisa diterima oleh Ah. tadi pemangku kepentingan begitu. Akun nggak jadi masalah. Oh Cuma cara penyajiannya tadi bentuknya Bu ya, ada yang ya. berdampingan, ada yang ke bawah, itu hanya Oh, formatnya saja. Nama akun bebas, tapi oh iya. yang penting di net asetnya itu Bu. Karena net aset tadi kan tidak bisa diwariskan, dijual, atau dialihkan ke pihak lain. Jadi itu harus tegaskan net asetnya Bu. Sumber tadi, sumber daya yang dimiliki oleh entitas tersebut. Begitu Bu. Ya, Baik ya, Pak, terima ya. kasih Pak. Sama-sama Bu. Baik, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Siti Solihah. Bagaimana melakukan penyesuaian di laporan tagihan biaya sekolah dan penyesuaian piutang pada saat ada tagihan yang disesuaikan nilainya? Boleh Pak Edi jawab. Terima kasih Bu Wiwi. Bagaimana melakukan penyesuaian di laporan tagihan biaya sekolah? Yang dimaksud dengan tagihan biaya sekolah itu SPP, uang kuliah, atau apa yang dimaksud nih? SPP Pak, Oh, DSP. SPP ya. Oh, Iya. SPP. Nah, SPP di sini kan itu kewajiban dari anak didik ya Bu ya, untuk memenuhi kewajibannya sebagai siswa untuk mendapatkan pembelajaran pada sekolah tersebut. Nah, jadi di sini sistemnya gimana Bu dalam sekolah tersebut? Apakah ada tanggal-tanggal tertentu untuk melakukan penagihan atau bagaimana gitu ya. Nah, seperti kita di universitas itu ada aturan mainnya Bu mengenai piutang atas uang kuliah. Kalau dia sudah membayar misalnya 30%, itu bisa mengikuti UTS. Gitu ya. Tapi kalau di bawah 30%, misalnya dia tidak dapat mengikuti UTS, maka cara penagihannya dia harus memenuhi dulu yang 30% itu, baru bisa mengikuti UTS begitu. Nah, kemudian untuk UAS dia harus full pembayaran. Begitu. Atau misalnya baru 90%. Itu boleh dengan surat pernyataan tentunya ya Bu ya, surat pernyataan dari orang tua siswa bahwa sanggup untuk melunasi pada tanggal tertentu. Nah, di sini juga dari lembaga atau dari universitas akan dia boleh mengikuti UAS tapi nilainya tidak diumumkan gitu Bu. Jadi untuk mengatasi di sini kita lihat dari outputnya Bu. Outputnya apa? Dia outputnya dari siswa itu adalah nilai. Nah, itu nilai itu kita tahan sampai dia menyelesaikan kewajibannya seperti itu. Nah, biasanya di kita juga nggak kaku ya Bu ya. Kalau ada orang tua tidak mampu atau apa, kita ada IKM namanya, Ikatan Keluarga Mahasiswa. Kita bantu dari situ Bu, begitu. Jadi ada
sifat sosialnya juga diunjani itu bagi mahasiswa yang mengalami kesulitan dalam keuangan, mungkin dia kena musibah atau mengenai apa gitu Bu ya, maka itu juga kita tidak kaku ya untuk mengatasi masalah-masalah keuangan seperti ini gitu Bu. Jadi tergantung kembali lagi kepada SOP-nya Bu, tergantung kepada kebijakan mungkin ya. Iya, sistemnya di entitas tersebut gimana gitu Bu. Jangan kaku dikeluarkan atau gimana, itu nggak bisa seperti itu Bu ya. Kita harus fleksibel lah ya antara siswa dengan yayasan itu bagaimana mengatasi hal-hal seperti ini. Ada misalnya sampai tidak tertagih gitu Bu ya, tapi itu biasanya bisa ditangani dengan dana-dana lain gitu loh Bu. Sehingga tertangani semua seperti itu. Itu Bu. Ya, jadi ini tergantung kepada kebijakan akhirnya, kebijakan dari yayasan sekolah tersebut, begitu Bu. Betul. Ya Bu Desi ya. Iya betul. Iya. Memang begini Pak, mungkin kalau boleh minta saran ya, dengan pandemi sekarang kan tahun ketiga lah, tahun kedua itu memang menghantam kepada kondisi orang tua siswa yang tadinya punya usaha menjadi tidak, ataupun usahanya besar menjadi kecil. Nah ini kendala-kendala pasti berhubungan dengan kelancaran mereka di dalam membayar biaya sekolah mungkin ya Pak ya. Nah ini mungkin agak tersendat lah kondisinya gitu dengan pandemi kemarin itu Pak. Bisa nggak dibikin suatu surat perjanjian Bu, pengikatan kapan mau membayar atau menyelesaikan seperti itu Bu? Nah itu mungkin yang sedang diupayakan dari pihak pengelola kepada orang tua, dikomunikasikan mungkin ya Pak ya? Ya betul. Dikomunikasikan baik-baik, mencari jalan terbaik, musyawarah solusinya seperti apa. Insya Allah ini sedang diupayakan Pak. Terima kasih atas penjelasannya Pak. Oke, sama-sama Bu. Oke. Bu Siti Solia, Pak Edi, saya sebenarnya sedikit secara teknis nih Pak ya. Iya, bangga. Ibu, mungkin tadi kita bicara tadi beberapa kebijakan yang Pak Edi sodorkan ya, Ibu, untuk menyelesaikan masalah. Masalah ini bukan hanya berkembang dan ada di tataran teman-teman kita di level sekolah menengah mungkin ya Bu, pun sama demikian di kita ya Pak Edi, di level perguruan tinggi juga mengalami hal yang sama. Namun berdasarkan pada pertanyaan yang Ibu sampaikan, secara teknis Bu, nanti Ibu boleh sebetulnya menggunakan penyesuaian untuk kejadian seperti ini dengan mengalokasikan tagihan siswa yang belum tertagih ini menjadi piutang ya. Kemudian Ibu boleh nanti di situ boleh mengkreditkan atau menuliskan akun lainnya, yaitu pendapatan yang masih harus diterima itu boleh sih Bu ya. Jadi artinya kita masih punya piutang. Nah ini yang bisa kita lakukan saat kita melakukan adjustment atau penyesuaian di laporan keuangan kita nanti. Jadi nanti di akhir periode pelaporan Bu, Ibu masih tetap punya tagihan dan itu nggak masalah sih sebetulnya. Jadi artinya nggak masalah itu tadi dibalikkan lagi kepada kebijakan dari yayasan kita Bu. Apakah kita masih membolehkan siswa-siswa kita, mohon maaf, sampai menunggak sampai pelaporan keuangan kita selesai di tahun ini gitu ya Bu ya, atau kita punya kebijakan bahwa siswa tidak boleh artinya melanjutkan atau meneruskan sekolah di kita kalau di pelaporan tahun ini tidak diselesaikan. Sebetulnya tadi dibalikkan lagi ke kebijakan sekolah dan kita sesuaikan akunnya. Kalau toh sampai dengan periode pelaporan masih juga belum tertagih Bu, boleh kita masukkan ke dalam pendapatan yang masih harus diterima, itu boleh, dan kita kategorikan sebagai piutang, itu boleh seperti itu Bu ya. Itu. Jadi terima kasih Bu Siti. Ya, jadi kita sistemnya nanti ya Bu ya. Kalau harus selesai di 1 tahun itu ya wayahnya orang sudah bilang berarti kita nggak akan punya tagihan, semua siswa kita akan selesai, nggak ada lagi penyesuaian piutang. Tapi kalau kebijakan sekolah masih membolehkan di periode berikutnya masih ada sisa tunggakan, kita masih bisa menggunakan akun piutang Bu, atau pendapatan yang masih harus diterima. Oke, itu ya Bu ya. Ya. Bu. Jadi diakui dulu pendapatannya, baru timbul piutang. Betul. Nanti kita adjustment. Iya, di-adjust. Ya, mangga. Baik, terima kasih Pak Edi dan Bu Siti atas penjelasannya. Ada pertanyaan dari Ibu Desi Widaningsih. Bagaimana penggunaan akun atau format yang benar dalam membuat sebuah laporan berdasarkan ISAK 35?
mengenai akun tadi sudah dijelaskan ya Bu ya, akun itu bebas ya, tergantung kepada peristiwa yang terjadi di entitas tersebut. Jadi akun itu tidak ada tidak kaku ya, tidak sesuai dengan apa yang tadi saya paparkan. Tapi yang sudah baku, misalnya kas, bank, ya itu sudah jelas ya. Cuman ada istilah-istilah lain yang mungkin hanya ada di entitas tersebut nggak gunakan, tapi bagi pemangku kepentingan itu memahami akun itu tuh apa begitu ya. Jadi mengenai akun di sini adalah suatu kesepakatan ya, suatu kesepakatan antara pengguna dari laporan keuangan tersebut begitu ya. Jadi akun di sini tidak kaku ya, tergantung kepada entitas tersebut. Demikian jawabannya Bu. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama Bu. Baik, terima kasih Pak Edi. Ya. Ada pertanyaan Pak dari Pak Habib Muhammad El Fatih. Ya. Izin bertanya, kalau membuat laporan ISAK 35 bagi sekolah bagaimana ya Pak? Sebetulnya ini tadi sudah dijelaskan ya Pak sudah ya? Dijelaskan ya, betul. Sudah. Nanti bisa di-share mungkin ya pemaparan materi tadi mungkin bisa dipakai Pak sebagai acuan. Begitu ya, Pak Habib ya. Nanti bisa dipelajari Pak dari pemaparan saya itu, nanti contoh dari laporan keuangannya bisa dipakai untuk pedoman, mangga. Oke, Pak Habib, jadi intinya Pak, tadi mungkin beberapa kendala yang biasanya mungkin dihadapi oleh yayasan atau sekolah, mungkin kepada penamaan akun ya Pak ya, Bapak dan Ibu ya. Gitu. Jadi kadang kita begini, aduh di kita mah ada gini gitu ya, bukan yang seperti itu. Selama artinya selama aktivitas, selama penggunaan, selama kegiatan dari aktivitas kita ini sesuai dengan makna dari akun yang dipersyaratkan, Pak, berarti kita boleh menggunakan nama yang berbeda, maksudnya begitu. Sehingga kualitas informasi yang kita harapkan dari ISAK 35-nya tetap masih bisa kita capai. Begitu Pak. Jadi intinya berarti ISAK 35 itu fleksibel ya Pak Edi ya? Iya, betul. Fleksibel itu disesuaikan Pak, karena tadi mungkin setiap yayasan punya aktivitas yang berbeda tadi ya. Yayasan itu kan banyak aktivitasnya. Tadi yang saya sudah jelaskan ke penanya sebelumnya, ada yang berpendidikan, kemudian di sosial, ini jelas aktivitasnya pun akan berbeda, sehingga mungkin saja nama kegiatannya juga berbeda, sehingga kita bisa menamakan akun yang berbeda. Namun, penyajian untuk kegiatan ini tetap harus menggunakan atau berdasarkan pada penempatan, gitu, penempatan aktivitas yang sesungguhnya. Misalnya, yang harusnya masuk ke dalam laporan perubahan aset netto, ya itu harus masuk begitu Pak. Jangan sampai dia masuk ke laporan penghasilan komprehensif, gitu ya Pak ya dia. Ya, jadi betul, jangan salah menempatkan, intinya ya, begitu. Jadi akun-akun mah bebas. Begitu. Silakan Bu Wiwi. Baik, terima kasih Pak Edi dan Bu Siti. Ini ada pertanyaan terakhir Pak, Bu. Sebetulnya dari Pak Martendi ya, Pak Martendi ingin bertanya secara langsung, tapi beliau menulis pertanyaannya di kolom chat. Bagaimana membuat LK untuk SMK BLUD? Mungkin bisa dijelaskan Pak Edi dan Bu Siti. Ya, terima kasih Bu Wi. SMK BLUD apa ya? BLUD. Izin Pak Edi. Iya, Bu, Pak, mangga Pak. Kebetulan ini yang baru ya, program baru nih dari dari bidang SMK Provinsi Jawa Barat, Pak. Ya. Jadi ada 35 sekolah di Jawa Barat. Itu yang ditunjuk sebagai SMK BLUD atau Badan Layanan Umum Daerah, Pak. Jadi SMK itu yang negeri itu ada SMK yang reguler yang biasa, nanti itu ada 35 SMK di Jawa Barat yang ditunjuk jadi SMK BLUD, Pak. Nah, ternyata kemarin saya ikut pelatihan juga di Lembang, itu terkait masalah pembuatan untuk laporan keuangannya dan sebagainya. Itu ternyata berbeda, Pak, dengan SMK biasa laporannya. Nah, tetapi badan dinas pendapatan daerah juga ternyata belum memiliki pedoman untuk pembuatan laporan keuangan khusus SMK BLUD, Pak. Yang ada itu baru laporan keuangan untuk BLUD Puskesmas
Pak. Nah, mungkinkah nanti maksud saya, apakah Unjani ini punya punya pedoman khusus untuk SMK BLUD atau bagaimana? Mungkin bisa diterapkan mungkin di sekolah kami kalau misalnya memiliki begitu. Kalau misalnya belum nih, mungkinkah pihak Prodi Akuntansi Unjani itu nanti bisa membuat suatu pedoman khusus untuk SMK BLUD, Pak? Itu aja mungkin, Pak, paparan dari saya. Ya, terima kasih, Pak. Mungkin Bapak mungkin mengacunya kepada sistem kepemerintahan ya, Pak ya. Jadi menggunakan SAK pemerintahan tadi, Pak. SAK-nya di situ mungkin maksudnya ke situ. Jadi ada kan bagi sektor pemerintah tuh ada pedomannya, Pak. PSAK, nomornya berapa ya? Peraturan nomor 48 atau berapa gitu, Pak, pedomannya. Gitu, untuk pengajiannya itu ada, Pak, di situ. Mungkin Bapak harus mengacu ke situ karena bagian dari sektor publik ya. Bagian dari sektor publik. Jadi Bapak mengikutinya sektor publiknya, bukan dari non-laba. Begitu. Betul. Tapi kalau tadi Bapak usulkan mungkin kita akan membuat untuk BLUD tadi, ya mungkin kita akan coba, Pak, bagaimana sistem pelaporannya, apakah menggunakan yang kita paparkan ini ISAK 35 atau combine antara non profit oriented sama sektor publik, Pak, begitu. Karena dananya dari dana pemerintah maksudnya, bukan dari pengguna gitu, Pak ya. Karena sektor pemerintah menggunakan anggaran, begitu, anggaran pemerintah. Ini Pak Edi punten, untuk pendapatan nanti itu pendapatan kita itu bukan hanya dari pemerintah, tapi juga nanti dari orang tua juga, karena terkait pendapatan dari layanan pendidikannya, Pak. Kemudian yang ketiga selain dari pemerintah, kemudian dari orang tua siswa atau masyarakat, juga nanti ada pendapatan dari penjualan atau produk yang dihasilkan oleh SMK, Pak. Oh, jadi sumber-sumbernya itu, Pak ya? Nah, makanya ini agak pasti berbeda, Pak ya. Hanya permasalahannya memang belum ada pedoman khusus untuk pelaporan keuangan SMK BLUD, Pak. Jadi selama ini Bapak menggunakan acuan yang mana, Pak? Selama ini masih yang biasa aja, yang pemerintahan, Pak. Jadi Bapak menggunakan sistem anggaran ya? Sistem anggaran, ya bisa juga, Pak. Jadi masuk sektor publik. Halo, Pak? Masuk sektor publik berarti menggunakan sistem anggaran ya, Pak ya? Anggaran dari pemerintah sekian, digunakan apa, sumber dananya dari mana, ya. Jadi combine harusnya ya. Boleh, Pak, nanti kita akan pelajari lebih lanjut, mungkin nanti saya minta kontaknya dengan Bapak. Gitu, Pak. Ya. Siap, Pak Edi. Terima kasih, Pak Edi. Sama-sama, Pak. Yuk, mari, Pak. Ya, mungkin Bu Siti mau baik, menambahkan. Pak Martendi, dari SMK berapa, Pak, Bapak? SMK 11, Bu. Oh, SMK 11. Seperti yang Pak Edi sampaikan, Pak, karena ini akan kami follow up nih, Pak ya, karena ini juga bukan menjadi tantangan, tapi menjadi tergugah. Betul, Pak, tergugah rasa kami mungkin untuk bisa membantu, Pak, ke depannya, karena ini khawatir kita juga menjadi masalah dengan perubahan ya, Pak ya, dengan perubahan status seperti ini di beberapa SMK. Kalau melihat status menjadi BLU, Pak Edi, berarti kan menjadi badan layanan umum, jelas ya, standar akuntansinya adalah standar akuntansi pemerintahan yang harus diadopsi dan harus diimplementasikan. Namun ada karakter yang unik nih, Pak, karena tadi ada beberapa sumber dana lainnya yang masuk, ya, sumber daya yang masuk, dan ini bisa kita masukkan ke dalam standar yang lain ya, Pak ya, bisa masuk standar ETAP dan sebagainya gitu. Oke, Pak Martendi, mungkin tadi yang Pak Edi sampaikan, nanti kita bisa minta nomor kontak Bapak ya, Pak. Boleh di chat, Pak, di kolom chat. Nanti kita akan berkoordinasi dengan teman-teman tim dosen yang lain, khususnya mungkin teman-teman di dosen di sistem dan di akuntansi keuangan, Pak. Karena ini sentuhannya dua nih, Pak, ya gitu. Keuangan dan di sistem. Oke, nanti bisa kita follow up, dan mungkin nanti kita bisa ngadain khusus ya, Pak Edi ya. Iya, betul. 35 sekolah ya, Pak Martendi ya. Untuk masalahnya, Bapak. Iya.
Oke, nanti bisa diminta, nanti Bu Wiwi mungkin bisa di follow up nomor kontaknya Pak Martendi ya, Bu Wiwi ya. Oke, Baik Ibu. gitu ya Pak Martendi ya, untuk sementara Pak ya. Karena ini juga jadi baru nih ya di BLU ternyata ya. Hanya BLU-nya daerah karena masuk provinsi ya Tahun Pak. kapan ya, Pak dibentuknya SMK Pak, ya. BLUD Pak? Mulai adanya? Tahun berapa Pak? Ya SMK BLUD Jawa Barat Pak. Baru ya Pak, tahun ini Pak? Baru kita SK-nya sudah keterima sebagai SMK BLUD. Kita tinggal menunggu SK tarif Pak. Oh. Kemudian pelaksanaannya itu launchingnya sebetulnya udah dari Maret Pak. Oh, berarti tahun ini Tapi ya? perencanaan kita harus menunggu dulu SK tarif Pak. Oh ya, boleh Pak, nanti kita sharing Pak ya. Oke. Ya. Oke. Begitu ya Pak Martendi ya. Terima kasih loh Pak. Nanti ini siap. Pak. Bu Wiwi silakan Bu. Baik Bapak Ibu dan peserta semua. Ini merupakan pemaparan dan diskusi yang luar biasa ya, sehingga kita bisa mendapatkan banyak bakal untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita akan lanjut ke acara berikutnya. Agenda berikutnya yaitu post-test. Post-test ini bukan ujian ya Bapak Ibu. Post-test ini merupakan evaluasi terhadap kegiatan kita hari ini. Nah, seluruh peserta dimohon untuk mengikuti post-test. Waktu untuk post-test ini 10 menit ya Bapak Ibu. Linknya akan diberikan di kolom chat. Baik Bapak Ibu, linknya sudah ada di kolom chat. Bisa langsung dimulai saja ya.
Baik, Bapak Ibu, apakah sudah mengisi semuanya untuk post-test? Sudah. Sudah ya? Baik. Sebelum penutupan, kita ada door prize ya. Tadi bagi peserta yang bertanya. Kepada Bu Wi ya. Sesi saya sudah selesai, Bu ya. Oh iya Pak, sudah selesai. Terima kasih Pak Edi. Baik, tadi ada 10 penanya ya. Bagi 10 penanya tersebut nanti akan mendapatkan door prize dari panitia berupa uang elektronik. Untuk door prize-nya dikirim kemana? Karena saldonya saldo elektronik, bisa berupa pulsa, saldo Shopee, saldo Grab, saldo Gojek mungkin ya. Nah, nanti bagi yang penanya boleh diinfokan ke admin terkait dengan saldo elektroniknya akan dikirim kemana. Ya. Sebelum penutupan, ada door prize utama Bapak Ibu. Door prize utama ini akan diberikan oleh Ibu Siti Kustinah selaku Ketua Pelaksana ya Bu ya. Oke. Bu Siti. Baik, terima kasih Bu Wiwi. Baik Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih nih sampai dengan jam 10 hampir setengah 11. Alhamdulillah cara kita berjalan dengan lancar. Partisipasi Bapak dan Ibu sangat luar biasa bagi kami semua. Begitu Bapak dan Ibu memiliki perhatian yang cukup tinggi untuk implementasi ISAK 35 ini, walaupun mungkin belum kita implementasikan, namun kami berharap bahwa Bapak dan Ibu sudah mulai bisa ya, mulai untuk menerapkan ISAK 35 ini sehingga kualitas penyajian dari laporan keuangan kita itu lebih berkualitas. Itu yang kami harapkan. Oke, partisipasi Bapak dan Ibu sekali lagi kami sangat hargai untuk mengapresiasi kehadiran dan peran serta Bapak dan Ibu di hari ini. Memang tidak banyak Bapak dan Ibu, sekali lagi apresiasi yang kami berikan kepada Bapak dan Ibu ya, kalau orang sudah bilang buat nyendol panginten ya gitu. Yang mudah-mudahan berkenan apa yang kami berikan. Sebelum sesi acara ini kami selesaikan, kami punya satu door prize utama yang bisa kami berikan pada Bapak dan Ibu. Ada satu pertanyaan yang sederhana Bapak dan Ibu, tidak menuntut berpikir ekstra ya, terlepas dari ISAK 35-nya, kita have fun aja, kita nyantai aja Bapak dan Ibu untuk door prize kita kali ini. Untuk door prize Bu kita sama ya Bu Wiwi ya, kita dalam bentuk uang elektronik yang nanti mungkin bisa kami distribusikan dalam bentuk apapun. Satu pertanyaan Bapak dan Ibu, gimana teknisnya Bu Wiwi, raise hand atau bagaimana nih gitu? Baik Ibu, teknisnya mungkin boleh ini aja ya, angkat tangan aja, raise hand aja. Oke. Nanti siapa yang tercepat akan saya pilih karena door prize utama ini hanya ada satu ya. Oke, baik. Baik, pertanyaannya saya mau minta 2 deh Bu Wiwi. Sebenarnya harusnya 1 ya. Pedi kita minta 2 aja ya buat ISAK 35 nih ya, door prize-nya ya. Jadi nggak apa-apa nih Bu Wiwi, untuk ISAK 35 kita minta 2 nih door prize-nya. Boleh Bu. Oke. Nanti berarti kita ada 2 Bapak dan Ibu ya untuk ISAK 35 untuk door prize-nya, nanti saya koordinasi deh gitu ya. Baik, pertanyaan pertama adalah tadi mungkin sudah kami sampaikan beberapa hal terkait dengan program studi akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unjani Bapak dan Ibu. Kami dengan senang hati menerima bagaimana Bapak dan Ibu akan mengikutsertakan ke depannya putra-putrinya jika berkenan untuk bergabung dengan kami di program studi akuntansi khususnya di FEB Unjani. Ya, pertanyaan saya adalah apa akreditasi untuk program studi akuntansi kita saat ini? Silakan. Baik Bapak Ibu, oke. Baik, yang mungkin saya akan memilih Ibu Tita Hartawati ya. Ada Ibu Tita, bagaimana Bu? Silakan Bu Tita, akreditasi prodi akuntansi apa Bu? Maaf Ibu, suaranya kurang jelas Bu. Untuk akreditasinya A.
Oke, salah Bu. Mohon maaf, jawabannya kurang tepat. Oke, silakan. Teman-teman mohon diturunkan dulu ya itu tangannya. Bentar, Ibu Rita. Oke, karena tadi jawaban dari Ibu Tita kurang tepat, saya akan memilih satu lagi. Boleh bagi yang mau menjawab 1, 2, 3. Oke. Ibu Siti Solihah. Bagaimana, Bu? Akreditasinya B. Mohon maaf, kurang jelas, Bu. Akreditasinya B. B. B, Bu Wiwi. Oke, jawabannya masih belum tepat. Saya, Bu. Saya, Bu. Saya. Banyak sekali ya. Saya, Bu. Saya ke Ibu Santi ya. Ibu Santi bagaimana, Bu? Akreditasinya A. Tadi jawaban A sudah disampaikan sebetulnya sama Ibu Tita ya. Jawabannya kurang tepat. Saya, Bu. Saya, Bu. Saya, Bu. Siapa itu? Saya. Oke, Ibu Ira. Akreditasinya unggul bukan, Bu? Iya, betul. Jadi akreditasi dari program studi akuntansi FEB Unjani itu unggul ya Bapak Ibu. Bukan A, bukan pula B. Oke, jadi Bapak dan ya. Ira ya. Ira. Oke. Ya, Bu. Ya, jadi Bapak dan Ibu akan mendapatkan saldo elektronik ya Ibu Ira. Ya. Boleh diinfokan ke saya saldo elektronik. Terima kasih, Bu. Distribusikan kemana? Oke. Baik Ibu Siti, bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Bu. Baik, selamat ya Bu Ira ya. Akreditasi untuk prodi akuntansi itu unggul. Artinya akreditasi unggul ini sudah melebihi akreditasi dari A, Bapak dan Ibu ya. Jadi ya, baik Bu, terima kasih. Ya, sudah tidak ada akreditasi lagi nih Bu, gitu. Sudah yang paling atas nih gitu ya untuk program studi akuntansi. Oke, baik, pertanyaan kedua Bapak dan Ibu masih terkait program studi akuntansi kami saat ini adalah apa yang diusung oleh Unjani saat ini? Apa yang diusung oleh Universitas Jenderal Ahmad Yani saat ini? Oke, untuk semua program studi Pak ya, baik artinya untuk semua fakultas nih, apa yang diusung nih oleh Unjani saat ini? Silakan. Bu Wiwi pasti tahu jawabannya ya. Oke, apakah ada yang mau mencoba menjawab? Ada mau menjawab oleh Ibu? Doorpes terakhir ya, Bu. Doorpes terakhir ya, Bapak dan Ibu yang diusung nih oleh Unjani saat ini. Saya, Bu. Iya, Bang. Silakan. Saya. Siapa Bu Wiwi? Boleh mengangkat tangannya, Bu. Boleh, silakan Ibu Elis. Menegakkan ekonomi rabani yang berjiwa insani. Itu bukan, Bu? Itu bukan Bu Wiwi. Kurang tepat, Bu. Mungkin yang lain ada yang bisa menjawab, Bapak Ibu. Saya, Bu. Ada Ibu, sekarang Bapak, Bu. Ya, Bu. Sekarang Bapak, Bu. Bu Wiwi, sekarang Bapak. Ya, Bu. Oke, saya akan coba ke Pak Andri ya. Pak Andri biasa, mungkin boleh apa-apa jawabannya? Membentuk insan akademik yang berwibawa, berjiwa kebangsaan, dan berwawasan lingkungan. Bagaimana Bu Siti? Sebetulnya hanya 3 kata ya Bu ya. Apa tuh? Ya, hanya 3 kata. Mau saya anulir untuk pertanyaannya Bapak dan Ibu? Anulir. Oke. Kita mengusung konsep the new concept Unjani Bapak dan Ibu.
Nah, konsep New Unjani ini menekankan bahwa Unjani berubah menjadi universitas yang segala sesuatunya baru. Arti baru ini tetap mengedepankan tadi yang Mbak Andri bilang, kemudian ibu-ibu yang lainnya tadi menjawab, gitu ya. Itu adalah bagian dari implementasi dari new konsep Unjani tadi. Gitu. Sebetulnya new konsep Unjani baru tadi itu. Gitu. Ya, saya unulir ya Bapak dan Ibu. Pak Edi. Ya, Bu. Oke, Pak Edi silakan Pak Edi. Saya lempar ke Pak Edi. Pak Edi, Ibu aja. Teman-teman. Ibu aja, saya nggak siap. Oh, oke. Masih di program studi akuntansi Bapak dan Ibu. Oke, mudah-mudahan sekarang bisa jawab Bapak dan Ibu ya. Oke. Siapa Bu, Bapak dan Ibu, Kaprodi Akuntansi kita? Kalau tadi Bapak dan Ibu melihat tayangan kita sekilas, nggak usah sama gelarnya Bapak dan Ibu. Cukup mungkin namanya, pun pendek nggak masalah. Baik, Bapak Ibu, ada yang mau mencoba menjawab? Pertanyaannya cukup singkat ya. Siapa Ketua Program Studi Akuntansi di FEB Unjani? Kalau misalnya tadi Bapak Ibu menyimak saya pada saat pembukaan, saya menyebutkan Ketua Program Studinya siapa. Ada yang mau mencoba menjawab? Tidak perlu dengan gelarnya, hanya namanya saja, nggak apa-apa Bapak Ibu. Kita tunggu 1, 2, 3 Bu Wiwi. Kalau nggak ada, saya kasih pertanyaan baru lagi. Oke, Bu Desi. Oh, Bu Desi, ya silakan Bu. Ibu Pitra bukan Bu? Bu Pitra naik Pak. Bagaimana Bu? Bersedia menjadi Ketua Program Studi Bu? Ibu Nunung bukan Bu? Bu Nunung. Ya, siapa itu tadi yang menjawab? Ibu Nunung. Pak Ade. Iya. Pak Ade. Pak Ade ya, Pak Ade ya. Ya, jawaban Pak Ade betul ya. Bu Nunung ya. Iya. Program studi akuntansi FEB Unjani itu adalah Ibu Nunung Aini Rahma, FE, MSc, PhD. Oke, selamat kepada Pak Ade. Bisa diinfokan ke saya, saldo elektroniknya akan didistribusikan kemana ya Pak ya? Siap. Hatur nuhun Ibu, hatur nuhun. Oke, ya, sudah Bu ya. Selesai ya Bu Siti ya. Oke, baik Bapak Ibu, kita sudah di penghujung acara. Sebelum acaranya ditutup, kita akan melaksanakan sesi foto terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya. Diharapkan kepada seluruh peserta untuk mengaktifkan kamera Zoom-nya. Oke, ini ada 2 slide. Saya mulai dari slide pertama ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke. Lanjut ke slide kedua. Bapak Ibu mohon untuk mengaktifkan fitur kamera Zoom-nya ya, karena di slide kedua ini banyak yang tidak diaktifkan kameranya. Oke, 1, 2, 3. Oke, selesai. Oke, terima kasih. Bentar. Baik, Bapak Ibu, kita sudah di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada narasumber serta para peserta yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Semoga acara hari ini bisa menambah wawasan Bapak dan Ibu ya. Oke, saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf apabila ada salah kata dan juga perbuatan. Akhir kata, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu semua. Terima kasih Bapak dan Ibu. Waalaikumsalam. Sama-sama. Kita menyusul ya Bu ya. Saya turun, silakan meninggalkan room ya. Bu ya, meninggalkan Zoom. Boleh meninggalkan room Bapak dan Ibu. Terima kasih. Untuk saldo elektroniknya menyusul kapan, ya. Bu, diumumkan, Bu? Mungkin nanti siang ya. Menyusul sertifikatnya diumumkan kapan? Sertifikat akan diberikan paling telat 1 minggu setelah acara ya Bapak Ibu. Jadi diharap ditunggu saja ya. Nanti akan ada info lebih lanjut dari panitia. Oke, silakan Bapak dan Ibu, mangga. Ya, sama-sama. Turun Bapak dan Ibu.